Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dibuat tidak memenuhi syarat pembuatan undang-undang, tidak memenuhi syarat ajas keterbukaan. Dan oleh karenanya, oleh Mahkamah Konstitusi memerintahkan harus direvisi dan berlaku secara kondisional sampai November 2023. Akan tetapi pada saat Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan, justru pemerintah dalam hal ini Presiden mengeluarkan Perpu Cipta Kerja yang benar-benar tentu tidak melibatkan masyarakat. Artinya sudah tentu cara pembuatan Perpu beda dengan cara pembuatan undang-undang atau pertentangan dengan putusan MK tadi. Ada apa? Motivasi apa? Untuk kepentingan siapa? Kenapa buru-buru Presiden mengeluarkan Perpu? Inilah Hot Room, Perpu Cipta Kerja untuk siapa? Memang kenapa Perpu, kita tahu kita ini kelihatannya normal, tetapi diintip oleh ancaman-ancaman ketidakpastian global. Sebetulnya dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Ancaman-ancaman risiko ketidakpastian itulah yang menyebabkan kita mengeluarkan Perpu, karena itu untuk memberikan kepastian hukum. Merevisi Undang-Undang Ciptaker itu sama, pertama lewat pembahasan di DPR, tergantung siapa inisiatifnya, bisa pemerintah inisiatifnya kan itu kan. Nanti kirim ke DPR, DPR bahas. Yang kedua, karena pemerintah yang diperbaiki, yang kedua pemerintah menempuh jalan Perpu. Tentu DPR akan menyikapi, karena kan Perpu itu ya hanya bisa dikeluarkan dalam keadaan kegentingan yang memaksa. Meskipun kita sudah melihat dalam perjalanan ketatanegaraan kita, yang namanya kegentingan memaksa itu tafsirnya ada pada Presiden, menjadi tafsir subjektifnya Presiden. Ya. Kalau menurut saya ini bisa dinilai sebagai bentuk arogansi pemerintah. Ini kemudian bisa dinilai sebagai pemerintah ini tidak menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya pemerintah itu bisa mematangkan dulu lah rencananya sebelum memutuskan untuk bisa mengeluarkan Perpu itu. Ada faktor apa yang kemudian mendesak, yang memaksa pemerintah atau Presiden mengeluarkan Perpu itu? Kemendesakan ini yang kita nggak tahu ada apa sebenarnya. Ya, kalau misalkan apa bedanya dengan Undang-Undang Ciptaker, kan udah ada, kan tinggal direvisi. Nah, kenapa bukan revisi itu yang dilakukan gitu? Sebagaimana ketentuan perundang-undangan, Perpu itu akan dibahas oleh DPR maksimal 2 kali masa sidang. Jadi ketika Perpu itu diajukan kemarin, diterbitkan masa sidang kemarin, maka pada masa sidang ini itu DPR sudah bisa membahas Perpu tersebut maksimal 2 kali masa sidang. Sehingga kalaupun Perpu nanti disepakati oleh DPR, maka sah menjadi undang-undang. Kalau ternyata Perpu tersebut tidak disepakati oleh DPR, maka kembali ke undang-undang yang lama. Sebelum kita diskusi lagi mengenai Perpu yang menarik ini, saya harus minum dulu kopi terbaik kesukaan Hotman yang membuat saraf saya lancar berdebat. Aduh, enak banget. Oke, pertanyaan saya pertama adalah kepada Ibu Indah Anggoro Putri, Dirjen PHI Kemenaker melalui Zoom. Tolong ditampilkan dulu grafis mengenai Perpu, ya. Di mana? Oke, Ibu Indah, menurut putusan MK, syarat mengeluarkan Perpu ada 3, ya. Kebutuhan mendesak dan juga misalnya kalau belum ada undang-undangnya, dan juga karena ada kekosongan hukum. Inilah 3 syarat untuk mengeluarkan Perpu menurut putusan MK. Menurut Ibu Indah, apakah ada syarat ini yang dipenuhi oleh
Perpu yang baru dikeluarkan ini? Ya, Pak Hotman, terima kasih. Selamat malam. Tentu ada. Itulah kenapa Perpu dikeluarkan. Yang pertama karena ada kondisi yang urgent, yang antara lain Indonesia membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas, terutama untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang terkait dengan jumlah angkatan kerja baru, pengangguran, dan juga pekerja buruh di sektor informal. Jadi menurut Ibu yang berikutnya mana? Adalah kebutuhan mendesak. Ada kebutuhan mendesak. Iya, kebutuhan mendesak. Karena tadi juga di awal acara ini juga kita dengar ada kondisi yang belum pasti, belum certain. Jadi di Indonesia perlu melakukan penguatan fundamental ekonomi nasional. Tapi kan ada undang-undang Cipta Kerja yang masih berlaku kata MK sampai November. Ya, tapi kan kemudian Undang-Undang Cipta Kerja kan juga banyak mendapatkan masukan, mendapatkan kritikan ya. Dan ditambah dengan kondisi yang uncertain itu, maka kami pandang perlu melakukan beberapa perbaikan. Nah, itulah maka kenapa dikeluarkan Perpu ini. Perpu ini juga dikeluarkan untuk mendorong pemerintah mengambil sikap agar kesempatan emas yang ada ini, di mana Indonesia ekonominya sedang nilainya sedang bagus ya, sedang positif, maka kiranya ini juga dapat terus kita pertahankan, mampu bersaing dengan negara-negara lain. Jadi terutama motivasinya ini untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan siapa Perpu ini? Untuk kepentingan semua, kepentingan pekerja juga, pengusaha juga, kepentingan semua dong. Kalau begitu, minta dulu grafis yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Ya, grafis yang mengenai bahwa, ya. Pertanyaan saya Bu, di Perpu ini disebutkan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dibatasi lagi bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Ini untuk kepentingan siapa? Apakah ini bukankah ini merugikan buruh? Itu berita yang tidak benar, yang sudah kami luruskan dalam berbagai media. Namun izinkan saya juga menyampaikan jawabannya, sanggahannya. Jadi tidak benar kalau PKWT itu pekerja kontrak ya dapat dikontrak seumur hidup, itu tidak benar. Perpu ini tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan akan diatur lebih lanjut dalam PP, yaitu PP 35 tahun 2021. Ada dua jenis PKWT. Yang pertama PKWT berdasarkan jangka waktu, di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kemudian PKWT berdasarkan selesainya waktu suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktunya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Itu kan Perpu tahun 2001. Ini kan Perpu tahun 2002. Mana bisa dipakai lagi itu? Mana bisa dipakai peraturan pemerintah tahun 2021 karena induknya sudah diganti. Yang berlaku ini kan Perpu tahun 2022. Artinya PP tahun 2021 sudah nggak bisa dipakai. Kebetulan saya sarjana hukum juga, Bu. Iya Pak, tapi Bapak mungkin belum sempat membaca. Perpu 2 ini tidak mengatur. Peraturan pemerintah tahun 2021 bukanlah peraturan pelaksana dari Perpu tahun 2022. Bagaimana lahir ibunya, lahir dulu baru anaknya. Bapak, Perpu 2 mulai berlaku dilakukan tanggal 30 Desember 2022. Ya, di pasal 184 dikatakan bahwa semua peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah diubah oleh Perpu 2 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Kemudian yang kedua, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu. Oke, kalau gitu langsung aja saya tanya dulu kepada Ibu Mira, apa keberatan dari pihak buruh di sini? Benar nggak apa kata Ibu Indah itu? Yang pertama, ketika Perpu ini diterbitkan, pengusaha itu menyambut baik, sedangkan pekerja buruh menolak. Artinya terjawab tuh, Perpu Cipta Kerja untuk siapa? Ya untuk pengusaha, untuk pemodal. Untuk pengusaha? Pasti. Ya, karena ada penolakan dari pekerja buruh. Lalu yang kedua yang kami soroti adalah, ini kami menyesalkan lah, mohon maaf nih Mbak Irma, ini kan sebenarnya ada kelalaian dari pemerintah dan DPR RI, sudah dikasih waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Ini kan baru judicial GR-nya tuh formil, belum ke material, dikasih waktu sama MK 2 tahun.
Kenapa waktu 2 tahun itu nggak dilakukan secara baik oleh pemerintah DPR untuk memperbaiki? Itu yang kami soroti juga. Oke, saya mau tanya dulu. Ini ada beberapa, ada 6 butir ini yang dianggap merugikan buruh. Terutama tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing. Gampang merekrutnya. Mudah sekali untuk direkrut. Apalagi? Yang kedua tentang kontrak yang tadi Bu Indah sampaikan, itu kan menjadi 5 tahun yang seharusnya kemarin pada saat Undang-Undang 13 tahun 2003 dibatasi 3 tahun. Kenapa kawan-kawan menyatakan bahwasanya bisa seumur hidup? Karena diperpanjang terus-menerus, nggak ada kepastian dia mendapatkan pekerjaan secara tetap. 2, yang ketiga? Yang ketiga terkait dengan upah. Upah minimum ini elemen pembentuknya ada komponen untuk perhitungannya pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pertumbuhan ekonomi plus nilai koefisiensial tertentu. Ini nggak jelas nih yang koefisiensial tertentunya. Itu yang kami soroti. Indeks tertentu nggak jelas. Indeks tertentunya nggak jelas. Ketiga, keempat. Lalu yang ketiga adalah hilangnya jaminan sosial. Bisa jadi. Kenapa bisa hilang jaminan sosial? Karena kan kontrak-kontrak terus gitu loh. Outsourcing, gimana mau dapat jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan? Itu menjadi ada ketidakpastian untuk mendapatkan jaminan sosial. Jadi ada 3 nih Bang. Ketidakpastian untuk mendapatkan upah, ketidakpastian mendapatkan jaminan sosial, ketidakpastian mendapatkan pekerjaan layak. Jadi menurut Ibu Mira, benar-benar ini adalah untuk kepentingan pengusaha. Dari awal pengusaha sudah setuju dan pekerja menolak, ya artinya untuk pengusaha, untuk dari modal. Segi substansi jelas-jelas merugikan. Pasti, sangat merugikan, pastilah. Sekarang ini kalau dibalikin lagi kepada PP yang lucu nih, PP 34, 35, 36, 37, itu kan kita juga nolak bagian materi isi Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa ini dimasukin lagi? Kenapa itu masih berlaku dalam Perpu loh? Ini kontradiktif, nanti Pak Bang Marwar ya akan menjelaskan bagaimana kontradiksi antara pada saat pasal penutup bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menjadi tidak berlaku karena keberadaan Perpu. Tapi satu sisi pasal yang lain menyampaikan bahwasannya PP-nya masih berlaku, kan cantolan untuk ada PP undang-undang dong. Kenapa di Perpu bilang tidak berlaku lagi Undang-Undang Cipta Kerja tapi PP-nya masih berlaku? Itu aneh. Oke. Kita istirahat dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang berikut ini. Dipersembahkan oleh Luwak White Coffee.